Azerbaijan bukan hanya soal sejarah, ibu kotanya, yaitu Baku, adalah perpaduan sempurna antara masa lalu dan masa depan. Memiliki sejarah yang kaya, arsitektur modern yang futuristik, dan pemandangan Laut Kaspia yang luar biasa. Tapi, kalau kita cuma punya 2 hari di sini, tempat mana aja yang wajib kita kunjungi? Aku udah susunin itinerary yang bakal bikin perjalananmu maksimal. Dari gedung-gedung ikonik hingga menjelajahi kota tua yang penuh sejarah. Yuk kita mulai! Hari pertama di Azerbaijan, kita akan mengeksplor sisi modern Baku yang menakjubkan. Tujuan pertamaku adalah Flag Square, salah satu alun-alun terbesar di dunia, tempat bendera Azerbaijan berkibar megah di tiang setinggi 162 meter. Dari sini, kita bisa menikmati pemandangan Laut Kaspia yang membentang luas. Tiang bendera di Flag Square ini sempat menjadi salah satu yang tertinggi di dunia, sebelum digeser oleh beberapa negara lain. Tapi, bukan itu yang membuat tempat ini istimewa, melainkan energi yang terasa saat berdiri di bawah bendera raksasa Azerbaijan yang berkibar gagah di tengah hembusan angin pesisir Laut Kaspia. Kalau kalian tinggal di sekitar Old City Baku, kalian bisa kesini dengan jalan kaki atau naik taksi hanya sekitar 5 menit. Nggak jauh dari Flag Square ada Baku Eye, biang lala raksasa setinggi 60 meter, yang menawarkan pemandangan 360 derajat kota Baku dan Laut Kaspia. Dari atas sana, kita bisa menikmati keindahan Baku dari perspektif yang berbeda. Tiket masuknya 10 manat untuk dewasa dan 5 manat untuk anak-anak. Setelah puas menikmati panorama di Baku Eye, kita lanjut ke Deniz Mall, salah satu pusat perbelanjaan modern di Baku yang memiliki desain arsitektur unik seperti bunga raksasa. Selanjutnya, kita menyusuri Baku Boulevard, kawasan tepi laut yang nyaman buat jalan-jalan santai. Ini adalah jalur pejalan kaki paling ikonik di kota ini. Sambil jalan, kita bakal lihat banyak orang lokal jogging, bawa anak-anak main, atau sekedar duduk-duduk santai. Masih di kawasan Boulevard, ada Mini Venice. Kanal buatan ini menghadirkan nuansa romantis ala Eropa. Dengan gondola-gondola yang melintasi jembatan kecil, membawa kita sejenak lupa kalau ini adalah Baku, bukan Italia. Untuk naik gondola ini, kita bisa membayar dengan 20 manat aja, satu gondola bisa untuk 4 orang. Jadi, kalau kalian berempat, bisa nih per orangnya 5 manat aja, murah kan? Tiketnya 5. Pas lagi jalan-jalan sambil nikmatin pemandangan cantik di Boulevard, kita bisa banget jajan dulu nih di kios-kios yang ada. Di sini ada jagung rebus hangat, terus ada juga kentang spiral yang digoreng dan ditusuk pakai stik kayu. Lanjut ke Karpet Museum. Museum ini berbentuk gulungan karpet yang menyimpan koleksi karpet Azerbaijan yang terkenal di dunia. Setiap motif di dalamnya punya cerita tersendiri, dari sejarah peradaban hingga filosofi kehidupan. Tak jauh dari Karpet Museum, kita akan menuju ke stasiun funikuler yang jaraknya hanya 250 meter dari museum, sehingga dapat ditempuh dengan berjalan kaki dalam waktu singkat. Nah, kita akan naik funikuler menuju ke Highland Park di atas bukit. Tempat terbaik untuk melihat panorama Baku, menawarkan pemandangan indah kota dan Laut Kaspia. Thank you. Kemana? Highland Park adalah taman di atas bukit yang menawarkan panorama kota yang luar biasa. Funikuler ini membawa kita ke titik tertinggi, di mana Flame Tower terlihat berdiri megah. Dari sini, kita akan melihat seluruh wajah Baku, pelabuhan, gedung-gedung ikonik, dan kehidupan yang terus bergerak. Taman ini juga menyimpan sisi historis Baku loh, karena di sini juga ada Memorial Martyrs Alley, tempat peristirahatan para pahlawan Azerbaijan. Pemandangannya yang indah berpadu dengan perenungan yang dalam.
Di tengah Highland Park yang penuh sejarah ini, berdiri tegak Monumen Mayor Jenderal Hazi Aslanov, pahlawan nasional Azerbaijan yang 2 kali dianugerahi gelar pahlawan Uni Soviet atas jasanya di Perang Dunia II. Monumen ini jadi simbol penghormatan atas keberanian dan pengorbanannya. Terletak berdampingan dengan Masjid Syahid dan makam para martir Azerbaijan. Patung dada yang dipasang di atas tugu serta bintang di puncaknya merupakan simbol umum untuk para pahlawan Soviet. Ini ketemu teman-teman YouTuber. Ini di sini ada api dan di sini flame tower. Jadi kereta funikulernya tadi ada di sana dan di sampingnya ada Masjid Syahidler dan ini ada flame tower. Dan di sekitar sini ada makam-makam para pahlawan Azerbaijan. Saat kita melangkah pelan di kawasan Martyrs Alley, kita akan tiba di sebuah monumen sederhana namun begitu bermakna. Api abadi yang terus menyala, siang dan malam tak pernah padam. Api ini bukan sekedar simbol. Ia dinyalakan untuk mengenang para pahlawan Azerbaijan, khususnya mereka yang gugur dalam tragedi berdarah 20 Januari 1990 dan Perang Nagorno-Karabakh. Dengan latar panorama kota Baku dan Laut Kaspia yang luas, api ini adalah pengingat bahwa kemerdekaan dan kedamaian yang kita rasakan hari ini dibayar mahal oleh pengorbanan jiwa di masa lalu. Sebuah tempat yang bukan hanya indah secara visual, tapi juga menyentuh hati dengan cerita perjuangannya. Setelah menikmati pemandangan kota di atas bukit di Highland Park, kita turun kembali lewat tangga panjang yang mengarah ke bawah bukit. Sampai bawah nanti, kita akan melanjutkan perjalanan ke Masjid Haidar Aliyev. Lokasinya sekitar 9 km dari sini. Jadi, aku memilih naik taksi online yaitu Bolt dengan ongkosnya kurang lebih 5 manat saja atau setara sekitar 50 ribuan rupiah. Masjid Haidar Aliyev adalah salah satu masjid termegah di Azerbaijan dan jadi kebanggaan warga Baku. Dibangun dan diresmikan tahun 2014, masjid ini dinamai dari presiden pertama Azerbaijan pasca kemerdekaan. Gaya arsitekturnya yang megah menggabungkan elemen klasik Islam dengan sentuhan modern khas Kaukasus. Dengan 4 menara menjulang tinggi dan halaman yang luas, masjid ini bisa menampung lebih dari 5.000 jamaah. Pilar-pilar tinggi, ornamen kaligrafi dan pencahayaan yang cantik membuat suasana terasa damai dan agung. Hari pertama menjelajahi Baku benar-benar luar biasa, mulai dari melihat kibaran bendera raksasa di Flag Square sampai menyusuri pesisir Laut Kaspia di Boulevard. Semuanya memanjakan mata dan hati, dan puncaknya saat menyaksikan panorama kota dari Highland Park sambil merenung dan mengenang perjuangan para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Azerbaijan. Masjid Haidar Aliyev menjadi penutup yang tenang dan megah di penghujung hari, tapi perjalanan kita belum selesai. Masih banyak pesona kota Baku yang menunggu untuk kita jelajahi di esok hari. Jangan kemana-mana ya, karena perjalanan kita masih lanjut. Kita mulai hari kedua dengan suasana yang lebih tenang dan hijau di Philharmonia Park. Terletak tepat di belakang gedung Philharmonia Azerbaijan, taman ini punya atmosfer yang elegan, klasik, dan fotogenik banget. Di sini, kita bisa menemukan jam dinding ikonik, air mancur megah dengan ornamen bunga, dan jalur jalan kaki yang rindang. Cocok banget untuk memulai hari dengan santai sambil recharge energi sebelum lanjut ke spot-spot menarik lainnya. Kalau kamu penggemar spot foto yang simetris dan estetik, wajib mampir ke area Azerbaijan State Economic University ini. Di antara dua gedung kampus yang bergaya arsitektur klasik Eropa ini, ada sebuah lorong kecil yang jadi hidden gem.
Kayaknya sih nggak banyak turis yang foto-foto di sini. Saat kamu berdiri tepat di tengah-tengah lorong ini, rasanya seperti masuk ke dunia kuno. Kayak set film sejarah atau kota klasik yang lagi sepi. Sangat cocok buat kamu yang suka foto-foto dengan komposisi seimbang dan tone warna hangat. Boleh lah ya kita foto-foto dulu di sini. Setelah puas berfoto di spot simetris Azerbaijan State Economic University, kita lanjut berjalan kaki sekitar 350 meter menuju Nizami Museum dan Nizami Park. Museum ini berdiri megah dengan gaya arsitektur klasik yang mencolok. Di bagian depan, kita langsung disambut deretan patung tokoh-tokoh sastra besar Azerbaijan, tampak seperti galeri terbuka yang elegan. Museum ini didedikasikan untuk mengenang Nizami Gonjavi, seorang penyair epik legendaris dari abad ke-12 yang karya-karyanya masih dikenang sampai sekarang. Nizami dikenal luas karena karya terkenalnya Khomsah, 5 syair panjang yang syarat filosofi dan kisah cinta. Salah satu karya terkenalnya adalah versi puisi epik dari kisah cinta legendaris Laila dan Majnun. Meskipun kisah ini sudah dikenal sejak zaman Arab kuno, versi Nizamilah yang menjadikan Laila Majnun sebagai karya sastra besar dalam sejarah Timur Tengah, penuh filosofi, metafora cinta spiritual, dan kedalaman emosi yang luar biasa. Laila dan Majnun memang bukan kisah yang pertama kali diciptakan oleh Nizami Gonjavi. Cerita cinta ini sebenarnya berasal dari tradisi lisan Arab sejak abad ke-7 hingga 8 dan sudah populer sebagai kisah tragis sebelum masa Nizami. Tapi, yang membuat Nizami sangat berperan penting adalah karena ia menulis ulang cerita tersebut dalam bentuk puisi epik berbahasa Persia pada abad ke-12. Karyanya berjudul Laili o Majnun menjadi versi paling terkenal dan berpengaruh luas, bahkan hingga ke dunia Turki, Persia, dan Asia Tengah. Gak jauh dari Nizami Monumen, cukup menyeberang jalan, kita akan langsung menemukan Gosha Galagapisi, atau yang dikenal sebagai Double Gate. Gerbang ini merupakan pintu masuk utama ke kota tua Baku. Zaman dulu, gerbang ini menjadi titik pertahanan penting yang menjaga pusat kota dari ancaman luar. Kini, gerbang ini telah menjadi ikon sejarah yang menandai peralihan antara Baku modern dan kota tuanya yang penuh cerita. Sebenarnya kita bisa saja masuk ke kota tua Baku dari gerbang manapun, tapi melewati Gosha Galagapisi memberikan sensasi yang berbeda. Dan begitu kita melangkah masuk, suasana langsung berubah. Jalan berbatu, dinding batu berusia ratusan tahun, dan aroma sejarah yang masih terasa di udara, membuat kita merasa seolah sedang melintasi lorong waktu. Dari gerbang Gosha, kita bisa jalan kaki 400 meter ke Maidan Tower. Salah satu ikon paling terkenal di Old City Baku adalah Maidan Tower. Menjulang di tepi tembok kota tua, menara ini sudah ada sejak abad ke-12, meskipun asal-usul dan fungsinya masih diselimuti misteri hingga kini. Gak jauh dari Maidan Tower, berdiri Masjid Jum'ah dan Masjid Muhammad, dua masjid bersejarah yang masih aktif digunakan hingga sekarang. Di masjid-masjid ini, kita bisa merasakan bagaimana spiritualitas tetap hidup berdampingan dengan kehidupan kota yang terus berkembang. Kalau kamu suka hal-hal unik, sempatkan juga mampir ke Museum Miniatur Buku satu-satunya di dunia. Koleksinya terdiri dari ribuan buku mini dari berbagai bahasa dan negara, termasuk buku terkecil di dunia yang hanya bisa dibaca pakai kaca pembesar. Dan yang terakhir adalah Palace of the Shirvanshah, istana kerajaan dari abad ke-15 yang kini telah menjadi situs warisan dunia UNESCO. Menjelajahi istana ini seperti membuka lembaran sejarah Azerbaijan secara langsung, kaya budaya, spiritualitas, dan strategi arsitektur yang luar biasa untuk zamannya. Penjelajahan 2 hari yang padat tapi luar biasa, dari landmark modern Baku hingga lorong-lorong bersejarah di kota tua. Kota ini seperti 2 dunia dalam satu tempat, sisi futuristik yang penuh kilau berpadu dengan warisan sejarah yang dalam dan bermakna. Kalau kamu lagi cari destinasi yang unik, terjangkau, dan penuh spot foto keren, Baku layak banget loh masuk wishlist kamu. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar kita bisa jalan-jalan bareng lagi di kota-kota seru lainnya. Bye-bye!